Rema hari ini adalah kemenangan dari Tuhan dapat mengalahkan pendekar yang tak terkalahkan. Tahukah Anda, dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan pendekar-pendekar yang tampaknya mustahil dikalahkan. Tetapi mereka itu pasti bisa dikalahkan kalau kita bersandar kepada Tuhan. Para pendekar masalah itu bisa berupa masalah keuangan yang mencekik, penyakit yang tak kunjung sembuh, orang-orang yang menentang kita, pergumulan batin yang besar, atau bahkan kuasa kegelapan yang berusaha menjatuhkan iman kita. Mereka adalah musuh-musuh yang tampaknya begitu besar, kuat, dan berpengalaman, seperti raksasa yang mustahil dapat ditumbangkan oleh manusia biasa. Tetapi ketahuilah, Alkitab memberikan satu kisah abadi yang mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan sejati tidak ditentukan oleh ukuran otot, kecanggihan senjata, atau strategi hebat manusia. Kisah itu adalah pertarungan antara Daud dan Goliat, sang pendekar Filistin. Di sanalah kita akan belajar kemenangan datang dari Tuhan, bukan dari kekuatan Daud, tetapi dari Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang keempat, Alkitab menceritakan sesosok pendekar raksasa yang disebut Goliat dari Gad. Alkitab berkata bahwa badannya tingginya 3 meter, hampir 3 meter, 6 hasta sejengkal. Ia memakai helm bertembaga, baju sirah bersisik seberat 5.000 sikal, pelindung kaki dari tembaga, dan mata tombak seberat 600 sikal. Di hadapannya berjalan seorang pembawa perisai. Goliat bukan sekedar prajurit biasa. Ia adalah petarung profesional yang terlatih sejak muda. Ia maju selama 40 hari menantang barisan Israel dengan suara lantang. Ia menghina umat Allah dan bahkan Allah yang hidup. Dalam pandangan manusia, tidak ada seorang pun dari kubu Israel yang mampu menghadapinya. Bahkan Raja Saul, yang secara fisik lebih tinggi dari semua orang Israel, gentar, ia gemetar dan kehilangan keberaniannya. Goliat adalah simbol sempurna dari musuh yang tampak tak terkalahkan. Kekuatannya nyata, perlengkapannya lengkap, dan reputasinya menggetarkan. Di mata dunia, menghadapi Goliat adalah bunuh diri. Sementara Daud bukan tentara, bukan pendekar, melainkan seorang gembala muda yang diutus ayahnya hanya untuk membawa roti dan keju untuk kakak-kakaknya. Secara fisik, dia kecil, tidak sebanding dengan Goliat. Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat melawan orang Filistin itu, sebab engkau masih muda." Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Namun Daud membawa sesuatu yang tidak dimiliki Goliat, pengenalan akan Tuhan yang hidup. Sebelum menghadapi raksasa itu, Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dialah juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Daud tidak bersandar pada pengalaman perang, ukuran tubuhnya, atau senjata yang canggih. Ia bersandar pada Tuhan, pada kesetiaan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika akhirnya berhadapan dengan Goliat, Daud tidak gentar. Ia tidak memakai baju sirah. Saul yang tinggi besar itu memakaikan baju sirahnya kepada Daud, tetapi Daud tidak mengenakannya. Ia hanya memilih 5 batu licin dari sungai dan menjadikan itu menjadi senjata pribadinya. Daud melawan Goliat secara tidak masuk akal, tetapi justru disitulah letak rahasianya. Daud tidak mengandalkan peralatan manusia, melainkan nama Tuhan semesta alam yang besar. Daud menghadapi ejekan Goliat dengan pernyataan iman yang luar biasa. Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan seluruh jemaah ini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan tombak, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tangan kami."
Inilah inti kemenangan sejati. Daud tidak menyangkal bahwa Goliat punya pedang, tombak dan lembing. Ia tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa musuhnya luar biasa kuat. Tetapi ia menolak dan mengukur pertempuran berdasarkan kekuatan manusia. Bagi Daud, pertempuran ini bukan antara dia dan Goliat, melainkan antara Allah yang hidup dan raksasa yang menghina namanya. Ketika batu kecil dari umban Daud melesat dan menembus dahi Goliat, itu bukan kehebatan seorang pelempar batu Daud. Itu adalah campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan yang tidak terkalahkan. Goliat jatuh dan Daud kemudian memenggal kepalanya dengan pedang Goliat sendiri. Ia mengalami kemenangan mutlak. Daud bukan karena kuat, tetapi karena Tuhan yang kuat. Daud berperang bersama dengan Tuhan dan Tuhan berperang baginya. Kisah ini mengajarkan kepada kita, jangan Anda menilai musuhmu dari ukuran yang besar, tetapi nilailah Tuhan daripada musuhmu yang besar itu, karena Tuhan lebih besar daripada musuhmu. Saya tidak tahu apa musuh Anda pada hari ini, tetapi Tuhan lebih besar daripada musuh itu. Goliat memang besar, tetapi Allah Daud itu lebih besar. Masalahmu boleh besar, tetapi Allah Daud dan Allah engkau dan saya juga itu lebih besar daripada semuanya. Ketika kita hanya fokus pada besarnya masalah, kita akan lumpuh seperti Saul dan seluruh tentara Israel. Tetapi ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu, maka iman kita akan bangkit. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong kita di masa lalu, Dia juga pasti Tuhan yang setia akan menolong kita di masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Kemenangan bukan terjadi karena kekuatan manual, kekuatan manusia, tetapi karena penyertaan Tuhan, karena nama Tuhan yang besar itu. Daud tidak berlatih bertahun-tahun untuk menjadi pelempar umpan profesional. Yang ia miliki hanyalah pengalaman menggembalakan domba dan keyakinan bahwa Tuhan besertanya. Demikian pula Tuhan tidak membutuhkan kemampuan kita untuk menyelamatkan. Ia hanya membutuhkan hati yang percaya dan taat. Daud menolak baju sirah Saul dan memilih nama Tuhan. Saudara, nama Tuhan itu luar biasa. Nama Tuhan, namanya saja itu sudah menggetarkan dan mengalahkan musuh-musuh manusia, musuh Daud termasuk Goliat itu. Apalagi nama Yesus yang besar. Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Alkitab Perjanjian Baru, senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Dengan nama Tuhan, engkau akan sanggup meruntuhkan benteng-benteng pertahanan musuhmu. Apakah musuhmu pada hari ini? Ketahuilah semuanya itu akan dikalahkan, akan sanggup dikalahkan dengan nama Tuhan yang besar. Tuhan itu punya kuasa yang ajaib. Lewat pujian, doa, dan firman, dan iman, dan perkataan suara Tuhan itu menjadi senjata yang ampuh untuk menghadapi setiap musuhmu. Tujuan akhir dari kemenangan Daud bukan sekedar membebaskan orang Israel dari ancaman Filistin, tetapi supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika Tuhan memberi kemenangan atas musuh-musuhmu kepadamu, itu bukan semata-mata demi kenyamananmu, tetapi agar namanya dipermuliakan, agar namanya menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Nah, apakah Goliat yang sedang engkau hadapi hari ini? Mungkin itu ketakutan akan masa depan, kecanduan yang mengikat, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, tekanan hutang piutang, sakit penyakit, serangan rohani yang terus-menerus. Secara manusia Anda mungkin tidak berdaya dan Anda mungkin tidak mampu menghadapinya. Tetapi ketahuilah ada Tuhan, ada nama Tuhan yang besar yang telah membuktikan kuasanya bersama dengan Daud. Dan Tuhan kita yang sama itu namanya Yesus juga sanggup untuk menolong saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang memberikan kemenangan bagi Daud, Dia juga sanggup memberikan kemenangan kepada Anda. Bukan dengan pedang atau tombak, bukan dengan kekuatan manual manusia, melainkan oleh rohnya. Maka hadapilah pendekarmu hari ini, bangkitlah.
Karena Tuhan hari ini memberi kekuatan kepadamu, dengan namanya engkau akan keluar sebagai pemenang, supaya engkau dapat memuliakan Tuhan. Tuhan besertaku, siapakah lawan aku? Tuhan besertaku dan aku pasti akan menang. Tuhan bersama dengan saudara semua, dan saudara akan menang bersama dengan Tuhan, supaya saudara dapat menceritakan kemenangan itu kepada semua orang bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian Rema pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.